Masalah budidaya nyamplung, ya, Ibu Bapak sekalian, kami terima kasih sudah dapat kepercayaan untuk bisa kanjang sana silaturahim ke sini, dan kami menyambut baik niat kedepannya bagaimana nanti baiknya kerjasama ini bisa dilanjutkan. Insya Allah kami siap dengan senang hati. Artinya saya pun ikut merasa apa ya, merasa terhormat lah sebagai alumni ya. Walaupun mungkin masih zamannya dulu masih zaman Stein gitu ya, tapi alhamdulillah sekarang perkembangan di kampus sudah begitu luar biasa, masih bisa ikut melihat perkembangannya. Dan mudah-mudahan ini menjadi kerjasama yang baik lah ke depannya. Nanti bagaimana bentuknya, apalagi bentuknya, moga nanti Bu Indah jangan sungkan untuk bisa berkomunikasi dengan kami. Dan salam dari Pak Dekan kami terima. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali untuk beliau. Dan mungkin salam juga buat beliau-beliau yang mungkin tidak bisa rawuh ya, misalnya Pak atau Bapak Ibu Wakil Dekan 1 dan 3 dan yang lain. Insya Allah satu saat nanti mungkin kapan-kapan dari Al-Hadid diaturi silaturahim ke sana juga boleh. Biar saya nggak cuma ngelihat dari luar aja, sekarang tambah bagus, bisa masuk ke dalam juga kan ya, perubahannya seperti apa, Masya Allah. Karena dulu zaman saya itu masih, ya mohon maaf, masih kelihatannya kok masih sangat sederhana. Kemarin saya terakhir mau ke sawit itu tempatnya Pak Doni, lewat di samping itu ya UIN, ternyata sudah luar biasa, sudah bagus, banyak bangunan-bangunan yang baru. Bapak Ibu yang kami muliakan, terkait nyamplung saya barangkali prolog saja. Nanti Ibu Siti yang lebih paham nanti mungkin sambil tanya jawab juga boleh terkait budidaya nyamplung ini. Intinya saya itu disentil sama Pak Usman. Pak Usman ini kan selain dulu rektor saya zaman waktu saya kuliah dulu, juga beliau ini sudah seperti bapak angkat saya. Karena saya cerita sedikit sejarahnya, saya itu bisa sampai kuliah di Stein itu ya karena Pak Usman. Ya, karena kebetulan saya punya gelar mu'alaf waktu itu. Saya masuk Islam itu tahun 94, tanggal 1 Mei tahun 94 ya. Saya masuk Islam ya dengan background mu'alaf, mantan misionaris Kristen. Pak Usman tuh senang gitu ya, Pak Usman tuh senang. Akhirnya kemudian saya diminta Pak Usman, udah kamu kuliahnya di tempat saya saja, gratis nggak usah bayar gitu kan. Nah, akhirnya saya ke Jogja lah itu waktu itu, dan pertama kali tinggal di tempat Pak Usman ya, tinggal tempat Pak Usman, kuliah yang nebeng sama Pak Usman, jadi terkenal dulu sama teman-teman kampus lagi anaknya Pak Rektor. Jadi itu. Tapi kemudian alhamdulillah buka jurusan ekonomi Islam di Jogja, jadi nggak terlalu jauh. Kemudian saya minta Pak Usman, Pak saya jangan tinggal di rumah Bapak, sungkan gitu ya. Akhirnya saya tinggalnya di kampus itu, ya di kampus di kamar dosen. Jadi Pak Ivan ya kalau nginep ya jadi teman itu, kalau malam-malam bareng makan bareng, terutama sama dosen-dosen yang jauh, Pak Syihab segala macam itu. Nah itu sejarahnya gitu Bapak Ibu. Nah kemudian begitu Pak Usman sudah purna ya, beliau nyari saya. Kemudian sampai sini dia bilang, Yusuf kamu punya tanah luas, kok nggak diapa-apain kan? Gak usah ya. Karena itu kalau bisa kamu tahu dia berdoa, kalau kamu telantarkan dia berdoa yang jelek nanti buat kamu. Tapi kalau kamu manfaatin dia berdoa yang baik buat kamu. Waduh, saya kan rodok ndredeg gitu ya. Karena beliau yang matur kan gitu ya. Udah seperti orang tua, guru saya juga dan lain sebagainya. Mau kiamat saja kalau kamu masih pegang satu butir kurma, suruh tanam ya. Jangan ditunda. Pokoknya harus diberdayakan. Oke Pak, bismillah, bantu saya, bimbing saya. Dah, ini aja nanti saya ketemuin sama yang budidaya pohon nyamplung ya. Karena pohon nyamplung itu pohon yang insya Allah ke depan ini prospeknya bagus ya. Jadi kita tanam pohon nyamplung itu susah payahnya 2 tahun, setelah itu kita menikmati hasil. Oh iya toh Pak, iya. Memangnya apa hasil pohon nyamplung itu? Nah yang pertama yang paling hebat itu nanti adalah ada nanti perhitungan neraca karbonnya. Sekarang itu kan di Indonesia sudah ada bursa karbon ya, dan kemarin Pak Prabowo
ya ketemu sama apa namanya waktu acara G20 ya, ketemu sama siapa tuh dari Amerika yang membicarakan soal karbon juga. Jadi prospeknya ini sangat bagus. Nanti bisa kita jual ya, dan bisa dihitung neraca karbonnya. Dan ini duit semua nanti, nggak main-main kan. Karena pohon nyamplung ini salah satu pohon yang paling bagus ya, termasuk daftar pohon yang apa namanya itu sangat bermanfaat untuk memperbaiki emisi karbon. Oh gitu, iya. Dan perusahaan-perusahaan yang berkontribusi untuk kerusakan lingkungan itu akan beli sama kita. Emang apa Pak? Kan masih buta saya masalah itu kan. Loh, contoh pabrik semen misalnya, terus batu bara, ya pertambangan dan sebagainya. Itu kan mereka merusak lingkungan. Nah mereka diwajibkan sama pemerintah untuk memperbaiki lingkungan yang mereka rusak dengan cara apa? Ya membeli pohon nyamplung itu. Makanya satu bibit mahal harganya. Berapa Pak harganya? Itu bisa 50.000, padahal masih kecil segini bilang gitu kan. Oh iya toh, iya. Tapi bibitnya nggak sembarangan, bibit yang tersertifikasi dari BRIN ya. BRIN itu apa Pak? Badan Riset ya, apa itu? Ya. Apa Pak Bu? Badan Riset Nasional ya, BRIN katanya ya. Nah, ada ininya, ada sertifikatnya. Oh gitu, iya. Jadi nanti 2 tahun itu sudah panen. Ya, yang dipanen apa Pak? Nah, yang dipanen satu, nanti buahnya itu bisa dijadikan bibit lagi, dijual lagi untuk pembenihan. Dengan harga itu tadi satu pohon bisa bernilai 50.000 rupiah gitu ya. Nah nanti tergantung, mungkin bisa naik lama-lama. Ini kan harga yang sekarang. Nah kemudian nanti apa namanya bisa dijadikan minyak ya. Minyak itu buat apa? Bisa buat kosmetik, bisa buat obat ya. Oh gitu. Nah salah satu yang kita jadikan obat itu Pak Bu, yang mungkin bisa dilihat itu ya. Nah itu yang hijau itu. Nah itu yang buat obat ya. Obat apa? Obat oles luka-luka luar ya. Kemudian bisa juga diminum ya, buat obat sakit perut, sakit gigi ya, ya diabetes, ambeien dan lain sebagainya bisa ya. Itu. Nah, yang ahli hisap lebih spesial lagi, dia olesin di rokok, dihisap itu katanya lebih nikmat. Katanya itu yang bagian ahli hisap. Itu. Jadi yang produk dalam bentuk apa namanya obat itu yang sudah kami kemas sendiri itu ya. Alhamdulillah sudah mulai. Jadi pohon nyamplung baru ditanam Bu Indah kurang lebih baru 6 bulan alhamdulillah. Kemudian kami cari referensi ya, kemudian ada minyaknya, kita coba dulu, kemudian kita jual ya lumayan alhamdulillah. Apalagi nanti kalau pohon nyamplungnya yang punya kita sudah panen, sudah berbuah, tentu akan lebih menguntungkan lagi. Nah, inti ceritanya adalah kok prospeknya bagus banget, dan Pak Usman bilang ini belum ada di tempat lain. Makanya kalau kamu mau, Al-Hadid jadi proyek percontohan nanti untuk forestry nyamplung ya. Dan ini bagus ke depannya. Nah, akhirnya singkat ceritanya kemudian kami mulai tanam, sudah 2000 bibit yang kami tanam. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa keliling bisa lihat, sudah kami tandain itu. Nah, kemudian alhamdulillah kemarin betul ya, tanggal berapa, 10 atau berapa kemarin, tanggal 10 November kemarin kita dapat undangan itu ikut workshop perhitungan neraca karbon nyamplung dari UGM yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan kita dijatah untuk mengirimkan 1 orang perwakilan. Nah, Mbak Ratna mana Mbak Ratna? Coba dipanggil kok punya Mbak Ratnanya. Oh itu ya, itu Mbak Ratna, berdiri Mbak Ratna. Ya, ini yang apa namanya perwakilan pondok yang kemarin ikut workshop ya selama 5 hari. Jadi belajar untuk gimana caranya besok kalau pohon nyamplung ini sudah panen, sudah bisa diklaim apa namanya nilai neraca karbonnya, itu bisa kita klaim dalam bentuk uang. Dan ini nanti Bu Siti bisa cerita angkanya tidak sedikit ternyata ya. Kok apa namanya, kok saya dengarnya kok sampai miliaran gitu ya. Buat pondok itu satu angka yang wow gitu ya, fantastis gitu ya. Lawang kita ini kan ibaratnya orang pesantren itu kan nggak pernah ngelihat duit miliaran tuh Pak. Ya. Jadi alhamdulillah kalau diiming-imingi dengan angka yang begitu luar biasa, ya insya Allah semangat ya. Nah itu barangkali prolog dari saya. Alhamdulillah kita sudah menanam, sudah kurang lebih 6 bulan ini kita tanam, dan insya Allah masih terus kita tanam lagi di lahan-lahan yang terkait dengan pondok. Ya ini kita target 10.000 bibit bisa tertanam di bawah manajemen Pondok Pesantren Al-Hadid. Mungkin kalau di lahan kita
kurang, nanti kita sudah mengajukan kemarin ke Bu Siti supaya dikabulkan untuk menanam di lahan-lahan santri kalong kita. Kita kan di sini ada santri mukim, ada santri kalong. Kalau yang mukim sedikit, 75 orang yang tinggal di sini. Tapi kalau santri kalong ratusan. Nah, pasti mereka punya tanah kan gitu. Saya sudah tawarkan kemarin ketika pertemuan santri kalong, kok kelihatannya banyak yang berminat. Nah, nanti kalau oke, tinggal MOU. Nah, insya Allah akan lebih luas lagi penanaman pohon nyamplung di bawah manajemen Pondok Pesantren Al-Hadid. Itu sedikit prolog dari saya. Selanjutnya kami mohon Ibu Siti dengan hormat bisa melanjutkan memberikan informasi wawasan terkait mengenai budidaya pohon nyamplung, dan nanti monggo Ibu Indah langsung saja misalnya ada yang mau tanya jawab dan lain sebagainya. Pada Bu Siti kami persilakan, monggo Bu.